Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang understanding by design. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Berikut nama anggota kami. Pertama, ada Dwi Ratih Puspitasari. Kedua, ada Vita Aprilia. Ketiga, Dina Lulu. Keempat, Tegar Faik Wiji Wicaksono. Kelima, Khatim Laila. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan apa itu understanding by design. Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai proses membangun pemahaman. Tujuan utama dari UBD adalah untuk mengembangkan dan memperdalam kemampuan peserta didik melalui ide-ide besar dan mentransfer pembelajaran. Strategi yang dapat dipakai dalam UBD adalah backward design. Nah, apa itu backward design? Backward design merupakan kerangka berpikir yang merancang pembelajaran dan hasil akhir yang ingin dicapai. Penyusunan pembelajaran diawali dengan menentukan hasil yang ingin dicapai dan indikator tercapainya hasil yang diinginkan sebelum menentukan proses belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dalam backward design terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Tahap ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru harus menentukan bukti seperti apa yang dapat menunjukkan bahwa peserta didik telah paham terhadap materi yang diajarkan. Ketika merancang bukti yang dapat diterima, yakni berupa penilaian kompetensi peserta didik, guru sebaiknya mengumpulkan bukti yang nyata, bukan sekedar pengamatan. Berikutnya, bentuk monitoring dalam mengamati perkembangan peserta didik sebaiknya menggabungkan berbagai alat dan proses penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas performa. Kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka membangun pemahamannya. Berikutnya, bukti lainnya. Seperti apa bukti lainnya? Pertama adalah lembar refleksi, yaitu pekerjaan rumah, wawancara, evaluasi diri, pengamatan, kelompok sebaya, kegiatan diskusi bersama, kuis, praktikum, observasi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu evaluasi akhir, yang dapat menunjukkan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan. Berikut merupakan contoh penerapan tahap 2 UBD sesuai dengan template, yaitu materi menulis teks deskripsi. Di sini kami akan menjelaskan tahap 2 menentukan bukti penilaian. Kegiatan peserta didik dalam rangka membangun pemahaman peserta didik dapat yang pertama, membuat topik teks deskripsi. Kedua, menyusun kerangka teks deskripsi. Tiga, menyusun teks deskripsi menjadi teks utuh. 4. Menyusun kembali teks deskripsi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Berikut merupakan kriteria hasil pemahaman yang dinilai dengan bukti lain antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, lembar kerja siswa. Kedua, hasil diskusi. Dan ketiga, produk teks deskripsi. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jika ada kritik ataupun saran, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.